Yesus, semua karena-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena serta-Mu. Kau membuatku berhasil dan berhasil. Shalom. Di nama Tuhan kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami banyak kelemahan. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang tidak layak datang padamu. Tetapi karena kasih setia-Mu Tuhan, Kau telah mengampuni kami, Kau telah melayakkan kami. Dan biarlah pada hari ini kami boleh datang dengan hati kami, dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan semangat hari ini karena hari ini adalah Hari Nasional Kaum Wanita. Biarlah saat ini kita boleh sama-sama diberkati. Kita akan angkat satu pujian, segala puji syukur. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Ini adalah kreasi dari ibu-ibu kaum wanita. Bagaimana tentang keperawatan, apa yang mesti dirawat ya, banyak yang dirawat. Mari ya.
Hari Nasional Wanita Terpuji GSJA tahun 2020 dengan tema perawatan yang terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 20 dan 1 Petrus 5 ayat 2. Jadi ibu-ibu, apa saja yang perlu kita rawat? Mata kita, wajah kita, mulut kita, keuangan, persaudaraan, perkataan kita, hubungan keluarga, pikiran kita, kesehatan, keluarga, Pikiran, persaudaraan, kesehatan, iman, cinta, Hati dan pikiran kita. Iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. sukacita, hati kita, kasih, rasa, empati. Sebagaimana kita merawat diri sendiri, fisik dan rohani, begitu juga kita harus merawat jiwa-jiwa yang memerlukan pertolongan dengan mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberi firman kepada mereka, dan secara materi kalau bisa, dan juga yang lain-lain. Ayo ibu-ibu, kita harus semangat melayani Tuhan, tidak ada kenal lelah. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada ibu-ibu kaum wanita ya, terutama untuk Tuhan. Ya Tuhan, kita luar biasa. Kita mungkin banyak melakukan kesalahan, kekurangan dalam keluarga kita, tapi biarlah kita akan belajar untuk kita maju, untuk kita bangkit ya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Meskipun kita mengalami kegagalan, tapi saat kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kita.
Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Kau yang lebih jauh, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Engkau yang lebih jauh, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Meskipun saat ini kita sedang dalam masalah yang besar, baik di dalam hidup kita, di dalam keluarga rumah tangga kita, tapi saat ini biarlah kita boleh kembali datang kepada Tuhan. Kita akan bangkit, kita akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Dia, Allah yang sanggup melakukan banyak perkara. Dan di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat suara kita. Mari saat ini sembahlah Dia, Allah Raja di atas segala raja. Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk diam di dalam keterpurukan kita. Biarlah kita boleh datang kepadanya, biarlah kita boleh minta tolong kepadanya, dan kita akan meninggalkan masa-masa yang lalu, masa-masa yang kelam di dalam hidup kita. Dan biar kita boleh fokus, kita boleh maju, untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan janjinya dan akan memberikan kemenangan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka hati kita dan sembahlah Dia. Haleluya. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi Rajaku. Angkat
Kristus dalam hidup kami. Kami adalah sampah Tuhan, tetapi Engkau telah mengangkat sampah itu. Engkau telah membentuk kami menjadi sesuatu yang berharga. Itu karena kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas kasih setiamu Tuhan. Ketika kami menjadi orang yang paling hina Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami. Bahkan dengan kasih-Mu Kau mengangkat dan memeluk kami Tuhan. Itu adalah harga yang luar biasa bagi kami. Tak terukur kasih setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, angkat kami Tuhan, dan bawalah kami ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Jadikanlah kami wanita-wanita yang kuat Tuhan. Meskipun banyak kali kami harus menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami, tetapi biarlah Engkau senantiasa menguatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita yang perkasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya Engkau akan memulihkan setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan senantiasa mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Saat ini nikmatilah kasih setia Tuhan. Apapun yang pernah terjadi di dalam hidup kita, itu adalah bagian proses dalam hidup kita. Mungkin kita telah melakukan banyak kesalahan, tapi kita akan belajar dari apa yang telah terjadi untuk kita boleh kembali bangkit, untuk kita boleh kembali menjadi hidup, untuk kita boleh menjadi terang bagi keluarga kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami dan memberkati kami. Kami berterima kasih ya Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat merayakan Hari Nasional Kaum Wanita yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family yang ada di Batu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pada saat ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami semuanya, dan Engkau meneguhkan pelayanan-pelayanan kami, sehingga kami dapat membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, senang ya bisa beribadah kembali offline walaupun harus new normal ya. Jadi tidak bisa full, tapi kita bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama dapat bertemu di tempat ini. Saya juga senang setelah sekian lama kita bisa ketemu lagi. Nah, saudara, saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saudara sudah kenal dengan saya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tema dari Hari Nasional Kaum Wanita. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk semua wanita yang ada di GSI Amafa Batu. Selamat merayakan Hari Nasionalnya ya, hari ini. Mengapa sih kok Hari Nasional harus dirayakan? Memang ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kaum wanita menunjukkan kemampuannya di dalam melayani Tuhan. Wanita memiliki kemampuan untuk dipakai Tuhan melayani Tuhan. Siapapun saudara. Ya, kadang-kala kita merasa bahwa diri kita itu kecil, tidak berharga dibandingkan bapak-bapak yang lebih punya kemampuan, pemikirannya lebih ces gitu, lebih cermat. Kita nampaknya karunia kita yang pintar tuh hanya di dalam omongan ya. Kalau ngomong itu baru pintar ini wanita. Tetapi tidak apa-apa, ternyata di dalam apa yang kita lakukan, kita semua punya karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Jadi Hari Nasional ini adalah satu kesempatan di mana ibu-ibu boleh menunjukkan. Tadi semua diwawancarai ya, luar biasa. Nyanyi semua. Saya perhatikan ada yang ibu-ibu yang sudah lama, zaman saya waktu remaja dulu, wah masih tetap setia di tempat ini. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema Harnas, sebenarnya lanjutan dari tahun lalu. Tahun lalu temanya adalah lahir. Jadi yang lalu wanita-wanita terpuji atau wanita-wanita GSJA itu didorong untuk melahirkan jiwa-jiwa baru. Kita semua secara natural, secara takdir istilahnya itu, secara natural biologis kita diberi karunia untuk melahirkan anak. Demikian juga dalam pelayanan kita seharusnya bisa melahirkan jiwa-jiwa. Nah, hari ini adalah kita merayakan Harnas dengan tema perawatan yang melanjutkan tahun lalu. Jadi jiwa-jiwa yang pernah kita layani, mungkin kita punya menemukan orang-orang baru yang kita layani. Nah, sekarang kita diajar untuk merawat. Bukan hanya jiwa-jiwa baru, termasuk juga jiwa-jiwa yang terhilang, yang lama juga, yang tidak bergabung dengan kita, yang sudah lama tidak ke gereja, atau orang-orang yang mengaku Kristen tapi jauh daripada Tuhan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, ini juga sebenarnya adalah naluri kewanitaan kita. Saya pernah membaca satu cerita tentang seorang ibu yang ada di China ya, di Tiongkok sana. Dia ini pekerjaannya pemulung. Dia hidup miskin, pekerjaannya pemulung, dia tinggal sendirian. Tapi ketika dia memulung sampah di tempat pembuangan sampah itu, dia sering menemukan bayi yang dibuang. Rupanya di sana itu karena banyak anak. Dan mereka hidup miskin. Jadi seringkali anak itu dibuang saja di tempat sampah. Nah, kemudian ibu ini muncullah hati ibunya, ya, namanya wanita kan, melihat anak bayi yang dibuang, yang terlantar, walaupun dia hidup susah, dalam dirinya kemudian muncul kerinduan untuk merawat. Jadi dia rawat anak itu sampai 30 orang, saudara. Itu semua anak yang dibuang di tempat sampah. Dia rawat sampai anak itu besar. Jadi ketika pada waktu dia sakit, umur sekitar 80-an lebih itu, ketika diwawancarai, dia ditunjukkan bagaimana dia menunjukkan bahwa dia memang muncul hatinya ketika melihat ada banyak orang-orang yang tidak
tidak suka dengan anaknya dan dibuang di tempat sampah. Itu yang menimbulkan dia rasa belas kasihan kepada bayi-bayi itu. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa bukan hanya merawat anak sebagai panggilan dari kita sebagai kaum wanita, tetapi juga merawat jiwa-jiwa. Kalau seorang wanita secara naluri dia bisa merawat anak, walaupun nggak diajarin. Kalau zaman sekarang sudah banyak buku-buku, channel-channel YouTube, Google yang kita bisa menemukan cara-cara merawat anak, mendidik anak. Tapi zaman dulu sudah, di mana belum ada globalisasi, di mana ibu-ibu nggak diajari sama orang tuanya, pokoknya nikah pada waktu muda, yowis belajar dewe. Ternyata mereka juga bisa merawat anak. Nah, oleh sebab itulah maka kita akan sini belajar. Ternyata naluri itu juga bukan hanya berbicara tentang secara fisik kita bisa merawat anak-anak kita, tetapi Allah memanggil kita juga untuk merawat jiwa-jiwa. Merawat jiwa-jiwa adalah juga panggilan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama membaca dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Sudah menemukan? 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 4. Ayat ini mengatakan seperti ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat-ayat ini sedang berbicara tentang perawatan. Ya, ternyata tindakan perawatan di dalam perjanjian baru itu digambarkan sebagai penggembalaan. Jadi tugas gembala itu adalah merawat. Wah, saya kan bukan gembala sidang, Bu. Yang gembala sidang kan Om Tobing sama Tante. Ya saya nggak usah lah, biarkan diserahkan aja kepada pendeta. Dulu mungkin orang berpikir seperti itu, bahwa tugas perawatan atau tugas penggembalaan itu diserahkan kepada pendeta-pendeta atau orang-orang yang lulusan sekolah teologi. Tetapi sekarang sudah tidak lagi, saudara. Saudara harus menyadari bahwa tugas penggembalaan itu dilakukan oleh setiap orang percaya. Semua dari kita dipanggil untuk menggembalakan. Karena ayat ini tidak hanya berbicara kepada para penatua, tapi ayat ini juga memberikan dorongan kepada kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kira-kira gambaran seperti apakah cara kita menggembalakan atau merawat? Nah, kita harus tahu kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Mari diklik selanjutnya. Ya, bisa diklik. Lanjut. Nah, gembala yang ada di Palestina. Saya ada gambar di situ. Gembala-gembala yang ada di Palestina. Kebiasaan para gembala yang ada di Palestina pada waktu yang lalu, ya, zaman kuno yang lalu, mereka itu tidak bisa pulang kalau dia sedang mengembalakan dombanya. Sudah menemukan ya? Terus diklik sampai gembala di Palestina. Mereka itu tidak bisa pulang. Kebiasaan mereka kalau menggembalakan, mungkin karena kalau di daerah kota sulit sekali padang rumput. Jadi mereka harus pergi agak jauh, pergi ke padang rumput dan mencari rumput-rumput yang hijau yang untuk memelihara kawanan domba. Saudara ingat waktu bapaknya Daud ditanya, mana anakmu? Dipanggil satu-satu. Terus sampai lupa, dia punya satu anak namanya Isai. Daud namanya, bapaknya Daud namanya Isai. Isai lupa sama Daud anaknya bungsu. Kenapa? Karena Daud ini pekerjaannya menggembalakan domba. Jadi dia suka pergi sampai tidak pulang berhari-hari. Karena itu mereka biasanya membuat kandang di luar, di daerah padang gurun dibuat kandang. Tidur di situ, menemani domba-dombanya di situ. Mereka sangat memiliki hubungan yang dekat
dekat dengan domba-dombanya lebih daripada hubungan dengan tetangganya atau keluarganya. Karena seringnya mereka pergi dan bersama dengan domba-dombanya. Itulah dikatakan kenapa domba-dombanya mengenal gembalanya. Karena mereka seperti punya ikatan yang khusus dengan domba-domba ini. Kesatuan, mereka begitu mengasihi domba-dombanya. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus menggambarkan atau sebelum Yesus di dalam perjanjian lama juga digambarkan bahwa Yehova menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kemudian di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan akulah yang gembala yang baik. Sebenarnya pada waktu Tuhan menyampaikan hal penggembalaan sebagai gembala atau merawat itu adalah sesuatu yang pada waktu itu biasa di daerah Palestina. Dan itu yang mereka lakukan. Seorang gembala adalah seorang yang mengasihi domba-dombanya. Mereka menyatu dengan kawanan dombanya. Dan yang perhatikan bahwa gembala pada waktu itu sering tidur bersama domba-dombanya. Dia tidak mau jauh-jauh. Kenapa? Karena dia takut. Siapa tahu ada pencuri yang mengambil. Jadi ada pencuri domba kan pada waktu itu. Siapa tahu tiba-tiba ada binatang buas yang bisa memakan domba-dombanya. Itulah sebabnya kenapa mereka sangat mengasihi domba-dombanya dan dekat, selalu dekat sampai tidur bersama-sama dengan kambing dombanya. Nah, saudara, berdasarkan hal seperti itu, mari kita akan melihat diri kita. Di dalam diri kita ada panggilan Tuhan untuk merawat. Tadi dikatakan dalam ayat Matius 28 ayat 18 sampai 20, 19 sampai 20 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah, ajarlah dan sebagainya. Sebenarnya ayat itu menunjuk kepada satu yang mengatakan jadikanlah murid. Dengan cara apa? Baptis, mengajak mereka untuk bisa melakukan kehendak Allah. Nah, jadi sebenarnya pada waktu seseorang terlibat dalam amanat agung, atau kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah agung dari Yesus Kristus ini, maka apa yang saudara lakukan? Saudara harus menggembalakan atau merawat. Penggembalaan atau perawatan merupakan bagian yang inti dari amanat agung Yesus Kristus. Mendapatkan posisi yang cukup sentral, yang paling utama. Jadikanlah murid. Saya pernah belajar hari ini. Jadi ternyata semua ayat baptislah, ajarlah dan sebagainya itu menunjuk kepada satu titik yang disebut dengan jadikanlah murid. Kalau seseorang ingin menjadikan murid, dia berarti harus merawat dan menggembalakan. Dari ayat-ayat yang kita baca dalam kitab 1 Petrus, kita belajar ada 3 prinsip dalam penggembalaan atau perawatan. Mari kita akan melihat apakah sebenarnya kita wanita-wanita dan juga bapak-bapak yang saat ini hadir dan kaum muda yang hadir, apakah saya benar-benar sudah menjalankan amanat agung Yesus Kristus dengan melakukan perawatan atau penggembalaan. Ayat 2 mengatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Tuhan mengajarkan kepada Petrus arti penggembalaan. Pada waktu itu, kalau saudara ingat bahwa Petrus adalah seorang yang menyangkali Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, yang pertama yang Tuhan lakukan adalah apa? Dia mereparasi Petrus. Ketika Tuhan bangkit, mereka kembali menggembalakan domba mereka. Mereka tidak lagi kembali kepada panggilan mereka untuk menjadi murid Yesus yang melayani domba-domba di antara orang Israel. Kenapa? Karena mereka patah hati. Ketika Yesus mati, mereka seperti kehilangan arah. Mereka seperti seolah-olah Tuhan meninggalkan mereka. Jadi mereka katakan, ayo wis, kita kembali ke pekerjaan kita yang lama. Mereka sudah dididik di sekolah Alkitab 3 tahun oleh Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba selesai hampir lulus ini, mereka bilang, sudah kembali saja ke pekerjaan sekuler. Yaitu nelayan. Dan ketika mereka mencari ikan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, Petrus yang tahu bahwa itu Tuhan, karena dia sangat mengasihi tuannya, dia kemudian lari
Dikatakan di situ dia tidak sampai sempat memakai jubahnya, ya. Kan biasanya nelayan itu hanya OT-OT istilahnya. Dia tidak sempat pakai jubahnya, dia lari kepada Tuhan Yesus. Dan waktu lari kepada Tuhan Yesus, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, mungkin dia seperti curhat, kenapa engkau mati dan kemudian kau tinggalkan kami, mungkin gitu. Dan pada saat-saat itu Tuhan menyampaikan, ketika Tuhan selesai makan bersama mereka, Tuhan menyampaikan pesan ini kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ingat itu yang waktu di kitab Yohanes. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Diulang sampai 3 kali. Mengapa? Karena Tuhan ingin mengatakan, seorang yang mengasihi Tuhan, sebenarnya dia harus menggembalakan domba-domba. Pada waktu nanya, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kalau begitu, gembalakan domba-domba. Apa kaitannya? Aku mengasihi Tuhan, aku disuruh ngomong, disuruh merawat. Bagaimana ini? Yang kedua tanya lagi, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga ditanya lagi. Akhirnya Petrus mengakui bahwa sebenarnya dirinya itu bukan orang yang suka merawat orang lain. Dia lebih suka menggembalakan dirinya sendiri. Dia lebih suka egois. Ingat, waktu dia ditanya apakah engkau adalah murid Yesus, dia katakan enggak mau. Dia lebih rela melarikan diri, saudara. Aman, milih aman. Itulah Petrus. Dia mementingkan diri sendiri, tapi begitu Tuhan panggil, makanya pada waktu itu ketika katakan, apakah engkau mengasihi aku? Aku bisa jadi mengasihi Tuhan murah ya. Akhirnya dia katakan, ya Tuhan, engkau saja yang tahu. Aku mengasihi engkau, tapi engkau yang tahu sebenarnya kelemahanku di mana. Makanya kemudian di dalam kitab 1 Petrus, Petrus mengingat nasihat terakhir dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus pergi kembali ke surga. Dia ingat bahwa ada satu tugas yang diminta, yaitu gembalakanlah domba-domba. Jadi sebenarnya ketika kita merawat jiwa-jiwa, ketika kita merawat orang-orang yang terhilang, ketika kita merawat orang-orang yang ngambekan di gereja ini, sebenarnya itu adalah bagian dari kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara menyadari betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saudara, maka panggilan penggembalaan, panggilan perawatan ini seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat 2 diingatkan lagi bahwa seseorang yang menggembalakan itu sebenarnya adalah seorang yang menggembalakan dengan kasih. Bisa diklik selanjutnya. Kasih sebagai dasar dari penggembalaan. Saudara, domba itu adalah hewan yang paling lemah, yang amat lemah, bodoh. Nah, karena dia itu bodoh, makanya dia bisa juga begitu saudara pukul, dia akan lari, takut gitu. Beda kalau banteng saudara pukul, dia akan mengejar saudara. Tapi domba nurut sebenarnya, tapi dia adalah binatang yang lemah, yang takut. Bisa diklik ya yang selanjutnya. Nah, karena dia seorang domba yang lemah, sehingga dia adalah domba yang mudah sekali stres, saudara. Kalau gembalanya tidak bisa mendekati dengan kasih, maka mereka akan jadi lebih stres. Akibatnya apa? Dia tidak akan menjadi domba-domba yang produktif, yang menghasilkan. Karena itulah kenapa kalau kita melakukan perawatan atau penggembalaan, saudara harus ingat bahwa domba-domba yang saudara layani adalah bayi-bayi rohani yang masih belum sempurna. Bayi-bayi yang masih membutuhkan pertumbuhan yang mungkin ada kalanya menjengkelkan kita. Demikian juga dengan anak-anak kita. Mungkin ada di antara saudara yang punya suami-suami atau istri-istri yang perlu digembalakan. Karena masih bayi rohani. Memang mungkin kita akan rasa, aduh kok suwe masih dikandani kok gak nurut-nurut. Tetapi sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada Petrus mengasihi, maka dia katakan kalau kita ingin melayani, kita harus mengasihi. Kita tidak
boleh menghakimi, kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh menghancurkan, kita tidak boleh pilih kasih, pilih kira-kira mana ya domba yang gemuk ya. Sing kira-kira lek dibesuki ngono mulai nyangoni. Atau kira-kira kalau dibesuki itu mesti ada yang dibawain. Ya saya biasanya dibawain tahu sama Bu Maya. Wes aku tak nang Bu Maya ya nang batu. Pokoknya aku nang Bu Maya. Mulai mesti oleh tahu ambil petis. Pasti ya. Mungkin kadang-kadang mikir seperti itu ya. Tapi tidak boleh. Iku kulo lek dikunjungi, lek dilayani, liani ceritane pancut. Saya ingat saya punya seorang penggemar dulu, saudara ya. Sekarang saya baru tahu bahwa beliau ada di panti jompo di Bethesda. Yang lalu itu saya pernah siaran radio 1 kali gitu. Kemudian ada seorang ibu, Bu Tutik namanya, telepon kepada saya. Dan dia katakan, Bu, saya dengar dari khotbahnya ibu, boleh nggak Bu saya curhat? Oh boleh, silahkan gitu. Dia kemudian ceritakan penglihatan-penglihatannya. Rupanya ibu ini terobsesi dengan mimpi-mimpi dan penglihatannya. Jadi dia ceritakan penglihatannya. Apa sih Bu artinya itu? Saya melihat ini, saya melihat ini, saya melihat ini. Terus dia mengatakan, saya merasa bahwa ada orang jahat di depan rumah saya. Dan saya tahu itu di mimpi saya begini. Saudara, sekali telepon, itu dia selalu pakai telepon rumah. Sekali telepon dia 1 jam. Saya baru tahu setelah beberapa kali bahwa beliau itu sebenarnya tidak menikah gitu. Jadi nampaknya dia sendirian, jadi setiap telepon 1 jam. Bahkan lebih kadang-kadang. Kemudian berapa hari kemudian telepon lagi, saudara. Sudah tahu yang diceritakan? Cerita yang sama. Persis. Berapa jam? 1 jam. Jadi kalau saya sudah ada telepon gitu ya, kalau suami saya akan dari mana? Bu Tuti, sebentar. Saya tak ambil kursi, saya ambil kursi dulu, baru terima telepon. Sampai berapa tahun gitu, kemudian tiba-tiba hilang. Wah, ini saya sudah hilang penggemar ini. Berikutnya lagi ternyata telepon lagi dan katakan, Bu, saya baru sakit. Dan telepon lagi, cerita apa lagi? Cerita lagi penglihatannya, mimpinya yang berapa tahun lalu. Dan dia katakan, saya telepon kepada Romo ini, saya telepon kepada pendeta ini, semua kayaknya tidak terpanggil untuk melayani saya. Cuma Bu Lili, saya pikir pasti orang bosan juga. Bayangkan setiap telepon 1 jam ada cerita yang sama. Tetapi pada waktu saya rasa juga, aduh ibu ini gimana ya? Dalam hati saya juga merasa kadang-kadang jengkel. Duh, waktu gue iso tiga yang lain, cuma dengerin dia aja. Tapi saya belajar merawat. Merawat itu ya kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang dia tidak butuh dinasihati. Saudara, kalau saya ngomong sama Bu Tuti, seharusnya Bu Tuti jangan percaya kepada mimpinya ibu. Ibu harus lihat di ayat Alkitab. Tidak bisa ibu ngeyel, saudara. Keadaan itu ngeyel. Jadi akhirnya saya lakukan adalah apa? Saya cuma mendengarkan. Ya Bu, ya Bu. Saya tahu bahwa ternyata dia butuh didengarkan. Itu saja. Setelah capek itu, sudah ya Bu Lili, terima kasih ya Ibu Lili sudah dengarkan saya, amin. Minggu depan telepon lagi. Gak apa-apa ya. Nah itulah pelayanan, perawatan. Kita harus melihat bahwa bayi-bayi itu perlu dihargai. Bayi-bayi rohani itu perlu dinasihati. Bayi-bayi itu perlu dikuatkan. Bayi-bayi itu perlu didengarkan. Ada seorang ibu yang mengatakan, saya tidak suka kalau saya curhat sama Bu ini. Kenapa? Begitu dia mulai ngomong, ibu yang dicurhati ini, nah itu namanya karena suka berkata-kata. Nasihatnya lebih panjang daripada mendengarkan curhatan. Padahal orang zaman sekarang ini membutuhkan didengarkan saja. Jadi kadang-kadang nggak bisa, ibu harusnya begini, ibu harusnya begini, dinasihati dulu. Itu sebenarnya bukan teknik konseling yang baik, saudara. Bukan teknik merawat yang baik. Bapak-bapak, kalau satu kali dengan istrinya dan ingin mengubah kehidupan istrinya, kita tidak bisa mengubah istri kita dengan katakan, jangan begini, kamu harus begini, kamu harus tidak berubah-ubah. Dengerin saja dulu. Nanti kita begitu didengarkan, kemudian nanti ketemu titiknya. Oh ini loh masalahnya. Nah baru masalahnya dibantu. Ini loh masalahnya. Kamu harus menyelesaikan ini. Hari-hari ini kita harus belajar merawat dengan kasih, bukan untuk menjatuhkan penghakiman.
Kita tidak punya hak untuk menghakimi kamu orang berdosa. Yang punya hak menghakimi Tuhan saja. Tetapi yang dibutuhkan pada saat ini adalah kita merawat mereka dengan penuh kasih. Yang kedua, kalau saudara perhatikan di sini, ayat 3 mengatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Cara merawat adalah saudara harus menunjukkan hidup sebagai seorang yang memberi teladan. Teladan hidup saudara harus menjadi kekuatan saudara. Ada 3 sifat buruk yang harus dihindari dari ayat 2 dan ayat 3. Supaya perawatan kita tidak gagal. Hindari malas, bosan, jenuh melayani orang itu, terus belenger. Hilangkan rasa malas itu. Yang kedua, hilangkan dari kebiasaan mencari keuntungan pribadi. Ya tadi yang saya ngomong itu. Milih-milih orang yang kira-kira gampang dilayani. Tidak. Saudara tidak tahu, salah satu dari orang yang kita layani bisa jadi dia akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ada seorang jemaat saya yang pada waktu suaminya masih hidup, suaminya Kristen, dia bukan orang Kristen karena dia anaknya seorang penguasa ya, yang non Kristen di daerah suatu daerah sana. Setiap kali kita besuki, ayo Bu, derek toh sesekali di gereja sama Bapak. Ya kapan-kapan aja kapan-kapan. Sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Tapi saudara, setelah suaminya meninggal dunia, hatinya mulai terbuka dan dia menjadi jemaat kita. Dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Menjadi seorang yang dipenuhi Roh Kudus bahkan. Dia orang kemudian menjadi pengurus kaum wanita, melayani, suka anak-anaknya juga aktif dalam pelayanan. Seandainya pada waktu itu kita lihat, berkali-kali didatangi, janji-janji dok, wis lepasen nih. Nanti kita nggak akan mendapatkan jiwa yang potensial. Ternyata dia adalah jiwa yang potensial. Kemudian jangan menjadi seorang yang sok menjadi penguasa. Nah ini dikatakan, sok memerintah, kesuwen atau diinteni, gak sadar-sadar, kesuwen, langsung kita ngomongin, kamu berdosa, kamu begini. Kelamaan saya dengarkan ceritanya, jelas-jelas dari ceritanya, dia itu selingkuh. Saya sudah dengar dari orang lain, langsung aja saya ngomong, kamu memang berdosa, harus bertobat hari ini. Waduh saudara, dia tidak akan ke gereja. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan merawat? Kita harus rajin, dan kita harus merawat dikatakan sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah itu? Merawat dengan sabar, telaten, dan berhati hamba. Dan siap melayani walaupun gak dihargai, walaupun gak mendapat pujian, walaupun Bapak Ibu Gembala saudara gak ngelerek saudara, wis ora apa-apa. Pelayanan itu banyak dan orang lain boleh merasakan berkatnya. Kita harus terus menjadi teladan dalam hidup kita. Tunjukkan sikap hidup yang baik. Kalau seorang istri ingin memenangkan suaminya, istrinya harus menunjukkan teladan ketundukan yang baik. Kalau seorang suami ingin melayani istrinya, memenangkan istri, dia harus menjadi suami yang baik. Di jemaat saya ada suami-suami yang istrinya bukan Kristen gitu. Tapi ada beberapa dari mereka nggak mau ke gereja. Walaupun dia tahu kita sangat mengasihi mereka, suka bantu mereka, juga suka peduli, suka pesan, mereka nggak mau. Karena apa? Karena suaminya tidak menjadi berkat. Jadi teladan hidup ini berbicara nomor 1 dibandingkan ucapan kita. Kita ngomong percayalah kepada Yesus. Kita ngomong ayolah setia kepada Tuhan. Wong setia wong jahat koyo ngono. Lopo katanya suruh mengasihi wong dia suka pukul. Dia suka membentak. Dia suka ngomong kata-kata yang kasar. Dia suka ngerasani orang. Akhirnya kita tidak bisa merawat jiwa-jiwa. Kenapa? Karena mereka melihat contoh kita. Lihat itu. Ada satu bagian dalam ayat Alkitab yang Paulus ngomong, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Bisa nggak kita ngomong kepada anak-anak kita, ikuti teladanku. Lah ibu seneng bujukan, piye lek ngandani anake. Ojo bojo, iso. Ibu seneng miso, bagaimana ngajari anaknya untuk tidak berkata kotor? Ikutilah teladanku. Berani nggak kita ngomong gitu? Bapak-bapak berani nggak kita ngomong di hadapan anak-anak kita dan di hadapan jemaat yang lain? Ikuti teladanku.
Dan yang terakhir dalam ayat 4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat ini mengatakan bahwa ketika kita melakukan perawatan atau penggembalaan, siapa yang menjadi mitra kita? Yang menjadi mitra kita adalah Gembala Agung yang juga menjadi pemimpin kita. Ayat ini mengatakan bahwa yang memiliki domba itu adalah Gembala Agung, bukan kita. Kemarin saya ikut ceramahnya yang ada di Surken, di Asia Surken, Pak Arif Multi mengadakan House of Worship. Waktu saya mendengarkan Pak Yonatan Wiryo Hadi, gitu ya, Gembala GPI WTC itu, dia ceritakan yang memiliki domba-domba itu adalah Tuhan. Jangan bapak-bapak gembala merasa kehilangan kalau domba itu tiba-tiba kemudian pindah ke tempat yang lain, karena itu miliknya Tuhan. Mungkin dia tidak satu visi dengan kita, dia cocok dengan visinya orang lain, ya tidak apa-apa. Kalau memang orang tidak mau di sini, nggak bisa kita paksakan. Tetapi kalau ada orang yang memang bagian dari anggota kita, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bagian dalam hidup kita. Karena apa? Karena orang yang dipercayakan kepada kita itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Kalau saudara diberi karunia anak, ada orang yang tidak diberi karunia anak. Berarti Tuhan mempercayakan dia untuk menggembalakan anak-anak orang lain yang dipercayakan, kaum muda, anak-anak yang lain yang membutuhkan penggembalaan. Tetapi kalau saudara punya anak sendiri, itu juga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk merawat anak-anak kita. Karena itu adalah punya Tuhan. Kita hanya gembala lanjutan, istilahnya gitu. Nah, dikatakan ketika kita menyadari hal itu, maka saudara harus ingat di dalam ayat ini dikatakan, apabila satu kali nanti ketika Tuhan memanggil kita pulang, atau ketika Tuhan datang kedua kali, Sang Gembala Agung akan meminta pertanggungjawaban untuk hasilnya. Tuhan ini seperti yang punya domba. Dia ngomong sama kita, ini ya, kamu tak beri kepercayaan 10 orang rawatan. 10 ini harus jadikan berapa? Ya harus berkembang biak dong. Lah kenapa kok anak waktu ketemu Tuhan, waktu pulang Tuhan saya kasih domba 10. Merotol loro, hari 8 Tuhan. Lu kok iso hari 8? Lah mestine 10 dadi 12, dadi 15, kok dadi tambah 8. Kenapa kok malah menurun? Iya Tuhan, enggak tahu. Waktu ditanya dombanya, "Lu kenapa kamu kok bisa enggak berproduktif?" Stres Tuhan. Lah apa stres? Iku lu digembalakan dengan pukulan terus bendino dipukuli, kamu salah. Dihakimi terus, akhirnya merotong, akhirnya stres dan tidak produktif. Domba ini milik Tuhan dan satu kali nanti kita akan menghadap Gembala Agung. Dan apabila domba-domba kita menghasilkan generasi terpuji juga. Kalau satu kali kita melahirkan generasi terpuji, dirawat dengan baik, nanti melahirkan generasi yang terpuji, yang kemudian dia bisa menghasilkan lagi. Maka saudara, satu kali dikatakan ayat itu mengatakan, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Walaupun gak dapat penghargaan, gak dapat emas di sini, ora popo. Nanti Tuhan yang punya domba akan memberi emas kepada saudara. Mahkota yang lebih indah daripada emas. Mari kita akan saat ini mengambil bagian pengembalaan atau perawatan dari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan satu kali mungkin sudah rasa capek melayani orang ini, melayani jemaat yang gak berubah-berubah, selalu seperti itu, naik turun imannya. Sudah gak apa-apa. Kita minta hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita supaya kita menjadi seorang gembala domba yang bertanggung jawab dan mengasihi mereka. Kita akan tunduk kepala. Saya minta pemain musik akan maju ke depan. Kita rindu untuk belajar bersama-sama, memelihara jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada saudara. Entahkah itu anggota keluarga kita sendiri, ataukah sahabat-sahabat terdekat kita, ataukah itu anggota gereja kita.
yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk merawat mereka. Mari kita akan berdoa supaya kita menjadi gembala yang baik buat mereka, supaya mereka benar-benar bisa merasakan kasih gembala yang agung melalui pelayanan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, lagu yang tadi pujian kita nyanyikan refrainnya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan akan menggenapi janjinya untuk hidup kita. Tuhan akan menggenapi panggilannya untuk hidup kita. Mari kita akan bangkit menjadi gembala-gembala kecil di lingkungan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya tegaskan sekali lagi, panggilan untuk merawat, panggilan untuk mengembalakan adalah bagian dari hidup kita. Mari pada saat ini kita akan bersama-sama mengangkat tangan kita secara khusus. Saya akan mengajak seluruh ibu-ibu kaum wanita untuk berdiri di tempat duduk saudara dan angkat tangan dan katakan, saya mau mengambil bagian pelayanan ini mulai hari ini Tuhan. Saya akan merawat orang-orang yang ada di lingkungan saya, entahkah itu keluarga saya, sahabat-sahabat saya, ataupun anggota-anggota jemaat. Saya percaya bahwa ketika saya merasa tidak mampu, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya karunia, Roh Kudus akan memberikan karunia penggembalaan, perawatan kepada saya. Roh Kudus akan memberikan kemampuan saya untuk merawat jiwa-jiwa yang ada di sekitar saya. Mari kita nyanyikan ini, ibu-ibu akan menyanyikan, ku percaya Engkau tidak pernah gagal memanggil aku dan Engkau akan menjalankan firman-Mu untukku. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk jadi lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Saudara, hari ini adalah hari wanita. Mungkin ada di antara saudara yang berdiri pada saat ini mengatakan, saya sendiri aja perlu dikembalakan, saya sendiri perlu dirawat, saya banyak terluka. Tetapi hari ini Tuhan memanggil saudara
untuk tidak melihat kepada kepentingan sendiri, untuk tidak hanya berfokus pada masalah sendiri, tapi kita akan belajar melihat orang lain. Kita akan belajar berfokus untuk pelayanan kepada orang lain. Dan lihatlah, engkau akan menyaksikan bahwa Gembala yang agung akan bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan menyelesaikan pergumulan kita. Dia yang akan merawat jiwa kita. Sementara kita merawat jiwa orang lain, Tuhan akan menolong kita. Saya mohon Bapak Gembala Sidang berdoa untuk semua wanita-wanita yang saat ini berdiri. Supaya Tuhan memberi kekuatan khusus dalam keadaan apapun dalam hidupnya, dalam masalah apapun. Bapak Gembala akan berdoa agar kaum wanita berdiri dan bisa melakukan pelayanan perawatan sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Segala puji syukur bagimu ya Allah, Tuhan kami yang bersemayam dalam kerajaan surga tempat yang maha tinggi. Engkau telah mengurapi dan memakai hamba-Mu Tuhan Ibu Pendeta Lili dalam peran beliau ya Tuhan dengan penuh beban bagi semua ibu-ibu jemaat wanita. Angkat semuanya beliau menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja ya Tuhan, untuk melayani tanda kutip keluarganya sendiri Tuhan, melayani suaminya, melayani anak-anak laki-lakinya, anak-anak perempuan, melayani pembantu rumah tangganya ya Tuhan, bahkan juga famili keluarga, salah famili mereka ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, urapilah setiap ibu-ibu, setiap kaum wanita maaf ya Tuhan, ketika beliau ingin melayani sesuai dengan talenta karunia Kau berikan padamu. Berilah di hati mereka suatu roh pelayanan, suatu roh untuk mempedulikan orang lain, suatu roh untuk memperhatikan orang lain, suatu roh untuk mengasihi orang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Urapamu menyertai mereka ketika mereka berbicara, ketika mereka memberikan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, pembukaan pembacaan firman Allah, dan ketika mereka berdoakan orang-orang meski mereka belum pendeta atau tidak jadi pendeta dan sebagainya. Tapi Tuhan urapilah doa mereka ketika dia menumpangkan tangan pada ibu-ibu tertentu, ketika dia menumpang tangan kepada anak-anaknya satu persatu, ketika mau ke sekolah, mau tidur dan sebagainya. Tuhan urapilah tangan ibu-ibu yang menjadi gembala kepada anak-anaknya, kepada anggota keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati kita, pakailah mereka luar biasa. Tuhan, bagi Kau tidak ada perkara mustahil. Bagi Kau tidak ada perkara mustahil ya Tuhan. Seorang ibu yang pernah melahirkan anak-anaknya jadi besar dan kemudian mungkin melakukan perbuatan yang tidak manusiawi, tidak etis dan segalanya, melawan orang tua dan sebagainya, berkelahi dengan anak tetangga. Tuhan tolonglah, berikan kesabaran kepada ibu-ibu untuk melayani anak-anaknya, muda-mudinya ya Tuhan, untuk dibawa kepada jalan-Mu yang lurus, kepada Kristus. Dan Engkau yang memulihkan mereka Tuhan. Engkau bersama-sama dengan doa ibu-ibu, bersama-sama dengan tangan-tangan ibu yang ditumpangkan kepada anak-anaknya ya Tuhan, kepada bayinya yang ada dalam kandungan, kepada anak-anak bayi yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati, pakai tangannya menjadi tangan yang mulia, tangannya penuh kuasa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akan melihat ya Tuhan, akan muncul bayi-bayi, akan muncul anak-anak, akan muncul muda-mudi ya Tuhan, akan muncul anggota keluarga yang lainnya Tuhan, yang hasil daripada seorang ibu yang punya dedikasi yang tinggi, kasih yang luar biasa, kasih yang dalam, yang menjadi air mata yang tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah henti-hentikan, tidak pernah berhenti ya Tuhan, untuk terus memenangkan anggota keluarganya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pendeta Lili telah menyampaikan firman Allah. Berkati pribadinya, keluarganya Tuhan, peran beliau Tuhan sebagai dosen, peran beliau sebagai ibu rumah tangga,
yang Tuhan dalam kehidupan organisasi Kristen yang ada di sekitar rumahnya. Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi anggota keluarganya sendiri, bagi jemaat ibu-ibu yang sedang digembalakan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati juga Tuhan, kami dikuatkan, kami diubahkan, kami dicerahkan kembali Tuhan untuk kembali kepada jalan yang lurus. Terima kasih Tuhan. Ya, pujian syukur, doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami pinta dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan itu nanti mau keluar saja ya, saya tidak berikan waktu untuk persembahan. Nah, saudara-saudara sekalian, Ibu Afri dan Sekretaris Gereja membacakan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami atas nama pengurus gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Lili, Ibu Lili yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan beberapa pengumuman yang penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu kita setiap pagi akan diadakan ibadah doa pagi pukul 5. Iya. Dan untuk yang kedua, hari Senin pukul 6 sore kita akan adakan ibadah kaum wanita melalui Zoom yang akan dilayani oleh Ibu Susianti Bentoto. Dan untuk ibadah MPC kita lakukan pada hari Rabu pukul 6 sore. Dan setelah itu hari Jumat kita KKA juga tetap melalui Zoom jam 6:30 malam. Dan untuk sakramen baptisan air akan diadakan pada hari Minggu depan usai ibadah raya Minggu pagi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin anaknya, cucunya atau siapapun itu yang dibaptis bisa daftarkan diri kepada Pendeta Kris Gerungan. Saudara sekalian, kita akan berdiri sama-sama. Kita akan menyanyikan nyanyian El Shaddai. Nyanyikan dengan gegap gembira, nyanyikan dengan sikap kemenangan, nyanyikan dengan sikap penyembahan kepada Tuhan. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus lihat
ajaib dan maha besar Engkau ya Allah. Engkau mampu memenuhi segala kebutuhan keperluan kami ya Tuhan. Engkau mampu menyembuhkan segala sakit penyakit apapun yang kami derita ya Tuhan. Tuhan, dirilah umat-Mu pribadi demi pribadi, para istri, para keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati ya Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita dari sorga. Buara dalam kami mengasihi Engkau ya Tuhan, karena terlebih dahulu sudah mengasihi kami. Engkau buktikan ketika Engkau terpalang di kayu salib Golgota dengan lumuran darah bagian kepala tangan. Oh Yesus, terima kasih berlipat anugerah-Mu yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, buat pekerjaan, buat keluarga, buat istri, buat suami, buat anak-anak ya Tuhan, yang menjadikan kekuatan dan semangat bagi kami dalam bekerja sehari-hari. Tuhan, cara setia kepada keluarga, menghargai keluarga ya Tuhan. Istri menghargai suaminya, semua menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba Murtal ini kita menyampaikan perkenalan, berkati pribadinya, keluarganya, berkati pengabdian beliau, penggembalaan beliau ya Tuhan, punya jiwa-jiwa dibawa kepada Engkau, dimenangkan demi untuk perkembangan kerajaan surga di sekitar rumah tangga, daerah, wilayah di mana mereka tinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman hadirat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang diberikan kepada kami. Bapak Tombo yang sudah terbaik di rumah sakit ya Tuhan. Oh, mengelikan, lurkan tangan yang bertemu yang bersama Bapakku ya Allah. Angkatlah segala deritanya, angkat ya Tuhan, sembuhkan ya di pasar darah-Mu ya Tuhan Yesus. Katakan mujizat ya Bapa-Mu, Bapak-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah Bapak-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yabes. Kiranya akan memberkati aku terlima-lima. Angkat tangan, biar tangan. Saudara yang kekasih, sidang kemargian yang maha, pulanglah engkau dengan damai sejahtera, dengan kasih karunia daripada Kristus, dengan penyertaan para malaikat surga, dengan berkat-berkat yang dibutuhkan oleh setiap pribadi dan keluarga, menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba. Yesus datang kembali untuk menjemput semua salehnya. Yang percaya katakan